selama puluhan tahun, para analis intelijen barat dan pakar politik tuh selalu meramalkan kejatuhan Arab Saudi. Iya, kayak kaset rusak ya, selalu diprediksi bakal runtuh. Benar banget. Mereka bahkan berani netapin tahun-tahun spesifik kapan monarki ini bakal hancur. Banyak yang taruhan kalau negara ini nggak akan selamat melewati pergantian milenium. Tapi nyatanya kan nggak gitu. Nah, itu dia. Semua prediksi itu meleset total. Kerajaan di padang pasir ini justru kayak kebal gitu terhadap gravitasi sejarah. Dan jujur aja, itu bikin banyak pengamat kebingungan sih. Maksudnya biasanya kalau kita mau ngukur stabilitas sebuah negara, kita nyari indikator yang jelas kayak kekuatan parlemen, konstitusi tertulis, atau ya institusi demokrasi lah. Yang mana mereka nggak punya itu. Betul. Pas kita menatap langsung ke jantung kekuasaan di Riyadh, instrumen diagnostik standar kita tuh langsung nggak berlaku. Kita kayak dipaksa baca peta, tapi di tengah badai pasir gitu. Gelap, buram, dan ya penuh teka-teki. Nah, halo dan selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Buat Anda para pendengar setia, The Learners yang selalu haus wawasan baru, hari ini kita bakal membedah tuntas salah satu negara paling kompleks di dunia. Dan paling tertutup juga kan? Tepat. Misi kita hari ini tuh mengungkap rahasia di balik langsungan hidup rezim Al Saud yang luar biasa ini. Sekaligus memetakan badai tantangan monumental yang lagi bersiap menghantam fondasi mereka. Ini penting banget, nginget monarki-monarki Arab lainnya kayak di Mesir, Libya, atau Irak, itu kan udah lama tersapu gelombang revolusi. Jadi pertanyaannya bukan cuman kenapa Arab Saudi masih berdiri, Tapi, gimana mesin kekuasaan ini sebenarnya bekerja dari dalam kan? nah persis itu. Oke, dan materi diskusi kita hari ini diangkat dari kompilasi esai akademisi brilian di buku Salman's Legacy, The Dilemmas of a New Era in Saudi Arabia. Kita bakal gali wawasan dari 3 pemikir utama nih. F. Gregory Gauss ketiga, Stephen Hertog, dan Madawi Al-Rashid. Sumber-sumber yang sangat solid. Pastinya. Terus, mungkin Anda yang lagi nyetir ke kantor atau siap-siap rapat nanya nih, kenapa saya harus peduli sama intrik istana yang jaraknya ribuan kilometer? Jawabannya simpel sih. Iya, stabilitas negara ini adalah jangkar sejati buat ekonomi energi global. Apa yang terjadi di Riyadh secara harfiah menentukan harga bahan bakar di pompa bensin Anda hari ini, dan mendikte ritme geopolitik dunia. Dunia yang lagi diambang transformasi super radikal ya. Betul! Nah, penulis kayak Fred Haliday atau Christopher Davidson di masa lalu kan yakin banget monarki teluk ini bakal tumbang. Tapi di bab yang ditulis sama F. Gregory Gauss ketiga, kita akhirnya nemu jawaban rasionalnya. Dan yang paling menarik dari analisis Gauss ini, bertahannya mereka tuh sama sekali bukan karena ilusi legitimasi budaya. Maksudnya bukan karena masyarakat Arab tuh secara alamiah lebih suka dipimpin raja. Iya, sejarah ngebuktiin raja-raja Arab di negara tetangga tuh digulingin juga kan? Betul. Oke, mari kita bedah ini. Bayangin rezim Saudi ini kayak sebuah kursi besar dengan 3 kaki penyangga domestik yang kokoh banget, ditambah 1 pilar eksternal. Dan seluruh kerangka ini tuh direkatkan pakai emas cair. Alias minyak. Betul, kekayaan minyak. Gose mengidentifikasi pilar domestik pertama itu sistem patronase atau distribusi kekayaan yang didanai sepenuhnya sama minyak. Pilar kedua, aliansi historis sama kelompok ulama Wahabi. Yang ngasih stempel legitimasi ya. Ya. Terus pilar ketiga, kohesi dan persatuan di dalam keluarga inti Al Saud. Dan penyangga eksternalnya, payung perlindungan keamanan dari militer Amerika Serikat. Emas hitam itulah yang melumasi seluruh sistem ini. Tapi yang paling memukau di sini tuh ngebahas gimana mekanisme minyak itu bekerja. Minyak itu nggak secara otomatis nyiptain keamanan buat rezim. Oh iya? Maksudnya gimana tuh? Gini, kalau cuma ngandelin adanya minyak doang, Syah Iran pasti masih duduk di singgasananya hari ini. Minyak itu cuma ngasih penguasa sebuah alat, modal absolut buat ngebangun jaringan ketergantungan. Jadi mereka nggak sekedar bagi-bagi duit tunai di jalanan gitu ya? Jadi ini bukan cerita rakyat tunduk karena cinta buta ke penguasa. Ini tuh strategi pertahanan hidup yang dikalkulasi dengan presisi tingkat tinggi. Sangat transaksional. Ini kontrak sosial raksasa yang nggak tertulis. Pemerintah tuh kayak bilang, kalian kasih kami kesetiaan absolut dan jangan pernah nuntut hak politik. Sebagai gantinya, Kami kasih layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, listrik sama bahan bakar disubsidi gede-gedean, dan kerjaan aman di pemerintahan. Tanpa pajak penghasilan sepeser pun.
Tunggu sebentar, ide buat secara sistematis nyuap seluruh populasi pakai fasilitas negara ini datang dari mana? Ini kan bukan model ekonomi yang normal ya. Nah, buat paham itu kita harus muter waktu ke era 50-an dan 60-an. Berdasarkan analisis Stephen Hertog, saat itu ada ancaman eksistensial gede di Timur Tengah. Bukan radikalisme agama kan? Bukan, tapi gelombang nasionalisme Arab atau Nasserisme. Gerakan sosialis pan-Arab yang revolusioner banget dan anti-monarki, dipelopori sama Presiden Mesir saat itu, Gamal Abdel Nasser. Oh, dan ideologi ini menyebar cepat banget di kalangan kelas menengah sama militer muda Arab ya? Bener banget, buat dinasti Al-Saud, ini tuh ancaman kematian. Mereka nyaris banget terguling. Ada plot kudeta militer besar di dalam militer Saudi sendiri yang gagal di tahun 69. Gila. Rentetan teror politik ini yang jadi katalisnya dong. Mereka sadar buat mencegah kudeta, mereka harus pakai uang minyak buat ngebeli kedamaian sosial. Iya, dan cara mereka belinya itu luar biasa. Mereka nyiptain aparatur birokrasi negara yang masif secara artifisial. Hertog ngejelasin tiap kementerian diubah jadi semacam kerajaan kecil di bawah kendali pangeran senior. Terus pangeran-pangeran ini bagi-bagi kerjaan ke loyalis mereka gitu. Persis, buat ngamanin basis politik. Fakta dari Hertog yang bikin kaget tuh, 2/3 dari seluruh angkatan kerja nasional Saudi itu kerja di sektor pemerintahan. 2/3. Terus sektor swastanya gimana? Sama aja bergantungnya. Mereka hidup dari kontrak proyek pemerintah yang gede banget dan dijalankan pakai tenaga kerja imigran yang murah. Ini yang namanya rentier state kan? Negara meraup keuntungan dari jual sumber daya alam keluar, bukan dari narik pajak produktivitas rakyatnya. Betul, implikasinya tuh merusak banget. Pertumbuhan produktivitas lokal jadi super rendah karena warga terbiasa dijamin kerjaan gampang bergaji tinggi. Hertog nyebut ini kelumpuhan politik. Warga dibikin kenyang biar nggak mikir politik. Iya, perut mereka terlalu kenyang buat mikirin parlemen atau hak asasi manusia. Tapi tunggu dulu nih, kalau niat awalnya di tahun 60-an cuma buat redamin demonstran, bukankah ini berarti negara malah secara nggak sengaja ngubah dirinya jadi agen tenaga kerja raksasa yang ngejebak diri mereka sendiri? Nah, itu dia paradoks utamanya. Hertog dengan jernih maparin kalau sistem bagi kekayaan ini emang nyelamatin keluarga kerajaan di masa lalu. Tapi obat yang nyembuhin mereka di tahun 60-an itu perlahan berubah jadi racun mematikan. Maksudnya racun karena ekspektasi warganya ya? Ya dong, mereka udah membesarin beberapa generasi warga yang nganggep negara itu kayak mesin ATM tak terbatas. Distorsi masa lalu ini yang meledak dan menghantui mereka sekarang. Dan ledakan itu terjadi kencang banget pas sumber uang sogokan mereka tiba-tiba mengering. Guncangan ekonomi yang masif. Pas harga minyak anjlok dari $111 per barel, jatuh ke $40–50 per barel. Matematikanya langsung berantakan. Nggak masuk akal lagi kan? Negara nggak bisa terus-terusan bakar cadangan devisa atau ngutang cuma buat bayar gaji jutaan PNS yang nggak produktif. Makanya di tengah krisis inilah muncul Pangeran Muhammad Ibnu Salman, atau yang sering kita sebut MBS. Dia bawa cetak biru radikal yang namanya Vision 2030. Visi 2030. Ini intinya operasi bedah ekstrim buat ngelepasin kecanduan minyak kan? Betul, tapi implementasinya butuh langkah penghematan atau austerity yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik nih. Bayangin Anda nyoba minta populasi yang selama setengah abad hidup di manja fasilitas negara, buat tiba-tiba ngencengin ikat pinggang drastis. Bakal kaget banget dong warganya. Pastinya, subsidi air dan listrik dipotong. Mulai diterapin pajak pertambahan nilai atau PPN, yang mana konsep ini asing banget di sana. Lowongan PNS dibekuin, tunjangan dipotong. Sempat dipotong sampai setara 2/3 gaji pokok kan? Iya. Saking besarnya gelombang kejut, akhirnya beberapa dibatalin karena takut micu kerusuhan. Ini tuh ibarat nyoba ganti mesin pesawat komersial, bas pesawatnya lagi terbang melintasi samudera. Ngeri banget. Kalau dikaitin sama gambaran besarnya, paket penghematan ini bukan cuma kebijakan akuntansi. Ini pelanggaran kontrak sosial yang udah jalan setengah abad publik. Tapi, buat memaksakan visi 2030 ini, butuh kepemimpinan yang benar-benar absolut. Nggak bisa jalan kalau kekuasaan masih kebagi-bagi di banyak pangeran senior. Betul. Disinilah Raja Salman ngambil langkah berisiko yang bongkar pilar ketiga tadi, persatuan keluarga Al Saud. Bab dari Madawi Ar-Rasyid ngasih analisis tajam soal ini. Selama puluhan tahun, tradisi suksesi takhta Saudi itu sifatnya horizontal, diwariskan dari saudara ke saudara.
Biar nggak ada satu cabang keluarga yang monopoli kekuasaan ya. Iya, keputusan diambil lewat musyawarah pangeran senior. Emang lambat, tapi itu yang jaga harmoni. Terus Raja Salman naik tahta dan ngebalikin meja permainannya. Dia pecat Pangeran Mukrin, terus memecat putra mahkota Muhammad Ibnu Naif yang dihormati intelijen barat, dan nunjuk putranya sendiri, MBS, sebagai pewaris tunggal. Suksesi horizontal langsung diubah paksa jadi vertikal. Semua faksi kuat pangeran lain langsung terdepak. Yang jadi pertanyaan, gimana manuver segila ini nggak memicu perang saudara di istana? Disinilah Al-Rashid ngejelasin soal kegagalan institusi formal. Upaya ngerasionalkan suksesi di masa lalu tuh nggak berguna. Kayak pembentukan Komite Kesetiaan tahun 2006 yang harusnya demokratis buat milih putra mahkota. Ternyata cuma kosmetik. Cuma kosmetik. Titah raja adalah hukum tertinggi. Al-Rashid ngenalin konsep mistik monarki. Kalau di negara demokrasi stabilitas itu datang dari kepastian hukum, di mistik monarki justru ketidakpastian dan ambiguitas itu yang merawat kekuasaan. Oh, jadi karena aturannya bisa diubah kapan aja sama raja, dia kelihatan maha kuasa dan misterius gitu. Persis, ini maksa pangeran dan warga buat terus nebak-nebak dan akhirnya nundukin kepala terus karena takut. Ironi yang tajam ya. Di satu sisi mau jadi kapitalis global lewat visi 2030, tapi pucuk kekuasaannya masih pakai intrik istana abad pertengahan yang serba rahasia. Tapi pas protes ditutup, rakyat nemu senjata baru, rumor. Wah, betul banget. Di negara yang memberangus kebebasan pers, rumor jadi alat perlawanan paling ampuh. Al-Rashid nyorot akun anonim kayak Mujtahid di Twitter. Yang suka ngebocorin rahasia gelap istana itu kan? Iya, rumor di sini bukan gosip selebritas, tapi senjata asimetris. Warga dan pangeran yang disingkirkan pakai rumor ini buat ngeruntuin aura kesucian keluarga kerajaan. Jadi sentralisasi absolut di tangan MBS ini pedang bermata dua dong. Sangat. Di satu sisi bisa ngambil keputusan secepat kilat buat rombak ekonomi, tapi di sisi lain dia ngancurin mekanisme check and balance dan tradisi musyawarah yang selama ini nyelamatin Al Saud. Wow, jadi fondasi ekonomi direnovasi paksa, kohesi keluarga retak parah, terus gimana nasib pilar keempat? Dukungan militer dari Amerika Serikat. Pilar ini sayangnya juga lagi retak parah. Sumber-sumber nekenin kalau aliansi AS, Saudi sekarang dipenuhi rasa saling gak percaya. Dipicu apa aja tuh? Pertama, Undang-Undang Jasta di AS yang memungkinkan keluarga korban tragedi 9/11 nuntut pemerintah Saudi. Ini dianggap pengkhianatan. Kedua, kebijakan era Obama yang enggan intervensi di Suriah dan malah bikin kesepakatan nuklir sama Iran, musuh bubuyutannya Saudi. Dan ketiga, revolusi energi shale boom di Amerika kan? Ledakan produksi minyak serpih. Nah, itu yang paling mendasar. Kenapa ledakan minyak di Amerika ini bikin pangeran di Riyadh panik? Karena mutus rantai ketergantungan strategis dong. AS udah jadi salah satu produsen energi terbesar. Nggak butuh banget lagi minyak dari Teluk Persia. Kalau kepentingan ekonomi hilang, payung keamanan juga nyusut. Akibatnya, kepanikan ini maksa Saudi ngerombak doktrin luar negeri mereka jadi nasionalisme hazem kan? Tepat, hazem itu artinya ketegasan. Mereka ninggalin diplomasi senyap dan milih postur militer yang agresif. Contoh paling berdarah, ya intervensi militer langsung mereka ke Yaman. Ini bawa kita ke pertanyaan penting. Manuver di Yaman ini murni buat bendung pengaruh Iran atau jangan-jangan cuma strategi pengalihan isu berskala masif? Itu perdebatan sentral akademisi saat ini. Banyak yang bilang konflik eksternal ini dirancang buat bakar nasionalisme di dalam negeri. Pas warga disuruh menderita gara-gara pemotongan subsidi dan pajak, cara terbaik biar mereka nyatu ya dengan nunjuk musuh di luar perbatasan. Ancaman luar jadi lem perkat gitu ya? Betul. Tentu aja kita nggak lagi menghakimi mana niat yang benar. Kita cuma nyampein analisis di buku ini soal gimana kebijakan luar negeri dipakai sebagai alat stabilitas domestik. Ya, tugas kita kan cuma ngebongkar mesin jam ini buat ngelihat gimana roda giginya berputar. Oke, mari kita rangkum sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Silahkan. Stabilitas Arab Saudi itu bukan keajaiban. Itu mesin politik rumit yang dirakit pakai kekayaan minyak buat nyiptain ketergantungan. Dibungkus agama Wahabi, ditopang kohesi keluarga, dan dilindungi militer AS. Tapi kesimpulan terpentingnya, detik ini juga, keempat pilar itu lagi ngalamin tekanan dan modifikasi paling ekstrim dalam sejarah mereka. Kontrak sosial lama udah hancur, tradisi keluarga dirombak paksa, perlindungan eksternal goyah. Dan eksperimen baru kayak Visi 2030 masih belum teruji. Kenapa Anda harus peduli sama semua ini?
Karena nasib eksperimen ini bakal nentuin arah investasi energi masa depan, stabilitas pasar global, dan harga di pompa bensin Anda. Semuanya terikat kuat di urat nadi ekonomi global tempat kita bergantung. Tepat. Sebelum kita akhiri percakapan intens ini, saya pengen ninggalin Anda sama satu pemikiran provokatif. Sesuatu buat direnungin. Boleh, apa tuh? Kita udah lihat rezim ini dulu beli kesetiaan, pakai uang minyak melimpah dan bebas pajak. Tapi sekarang era kelimpahan itu berakhir. Negara mulai narik PPN dan motong subsidi. Coba bayangin pas generasi muda Saudi yang melek internet ini nyadar. Mereka dituntut bayar pajak, tapi tetap nggak punya perwakilan politik sama sekali. Mereka nggak punya hak suara buat nentuin kemana uang pajak mereka pergi. Ada frasa sejarah terkenal buat itu. No taxation without representation. Nggak ada perpajakan tanpa perwakilan. Sejarah buktiin kesadaran ini tuh sering jadi percikan api revolusi besar. Persis. Bisakah mesin politik bernama monarki absolut ini selamat ngelewatin era perpajakan tanpa ngasih setetes pun hak suara politik ke warganya? Ini bawa kita ke poin awal. Instrumen prediksi kita harus dikalibrasi ulang pas berhadapan sama Saudi. Terima kasih udah luangin waktu gabung bareng kita, ikut menyelam dan ngebedah sumber-sumber ini. Teruslah membaca, rawat rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.